Pemerintah akan terus melanjutkan hilirisasi produk sumber daya alam dalam negeri dan akan menambah komoditas mentah yang dilarang ekspor. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut setidaknya ada 21 komoditas mentah yang akan dilarang ekspor hingga tahun 2040. Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi produk. Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi produk sumber daya alam dalam negeri untuk memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia dalam webinar Indef hari Rabu mengatakan setidaknya ada 21 komoditas yang dilarang ekspor dalam bentuk mentah hingga tahun 2040 mendatang. Setelah nikel, tahun ini pemerintah akan melarang ekspor komoditas bauksit dan tembaga. Bahlil menyebut pihaknya telah membuat peta jalan hilirisasi Indonesia sampai tahun 2040. Selain bauksit, tembaga, timah, kita juga sekarang sudah membangun yang namanya peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai dengan 2040 di 21 komoditas. Yang jumlah investasinya kurang lebih sekitar 545,3 miliar US dollar sampai dengan 2040. Ini adalah jalan strategi yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dalam rangka bagaimana mendorong menjadi negara yang baik. Dan yang kedua adalah bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini adalah strategi negara. Bahlil menambahkan dari 21 komoditas yang akan dilarang ekspor terbagi dalam 8 sektor prioritas, yakni mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Investasi hilirisasi produk sumber daya alam ini menurut perkiraan Bahlil akan mencapai 545,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 179,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.000 per dolar. Terkait investasi hilirisasi, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai investor memiliki berbagai pertimbangan, tidak cukup hanya melimpahnya sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku produk hilirisasi. Namun investor juga mempertimbangkan ketersediaan teknologi, infrastruktur pendukung, dan kompetensi sumber daya manusia yang saat ini masih menjadi masalah di Indonesia. Tauhid menyebut investor sangat memperhatikan nilai keekonomian proyek hilirisasi yang ditentukan oleh banyak aspek. Hilirisasi juga harus didukung kebijakan yang komprehensif dari berbagai lintas kementerian dan lembaga dan harus satu suara terkait hilirisasi. Pendanaan juga penting untuk diperhatikan dalam mendorong hilirisasi. Investor lokal juga dapat lebih sering dilibatkan dalam agenda hilirisasi ini. Tim Liputan Media Group Network.